di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Yesus adalah Bapa yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, janji tentang datangnya penyelamat bagi bangsa Yehuda merupakan janji yang sangat dinantikan berkenaan dengan situasi terhimpit yang dihadapi mereka. Namun janji ini ternyata merupakan nubuatan tentang satu pribadi yang akan menyelamatkan bukan hanya bangsa Yehuda pada saat itu, tetapi juga semua manusia pada masa sekarang yang juga sebenarnya ada dalam himpitan dosa. Untuk memahami janji penyelamatan dari Tuhan ini, kita harus mengenal pribadi yang akan datang. Itulah pribadi Yesus yang namanya disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Secara khusus hari ini kita akan belajar tentang Bapa yang kekal. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan. 1. Yesus setara dengan Allah Bapa. Mengapa Bapa menjadi sebutan yang menunjuk pada pribadi Yesus? Ada dua pengertian yang terkandung di dalamnya. Pertama, sebutan Bapa yang diberikan kepada Yesus menunjukkan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Artinya penghormatan kepada Allah Bapa sama dengan penghormatan kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Pemahaman ini penting karena banyak pengajaran yang tidak mengakui keilahian Yesus Kristus atau hanya menekankan kemanusiaannya saja. Kedua, Yesus disebut Bapa karena ia berperan sebagai Bapa bagi semua umatnya. Dalam Hosea 11 ayat 1 dijelaskan peran Allah Bapa kepada umatnya yang telah meninggalkannya. Bagaimana Allah merangkul umatnya untuk kembali kepadanya. Sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus kepada umatnya dalam kisah perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11-32. Sebagai Bapa, ia selalu menantikan anaknya untuk kembali. Meskipun anaknya telah melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya, namun kasihnya tidak pernah berkurang. 2. Yesus adalah Bapa yang kekal. Dalam perjanjian lama, istilah kekal menggunakan kata olam, yang berarti waktu yang tidak terbatas. Kata ini tidak menggunakan tensis lampau, sekarang, atau akan datang, tetapi menunjukkan waktu dari mulanya sampai selama-lamanya. Ada dua pengertian bila Yesus dikatakan sebagai pribadi yang kekal. Pertama, keberadaan Yesus tidak berubah dari dulu sampai selamanya. Ia ada sebelum dunia ini dijadikan. Ia bukanlah baru ada ketika ia lahir di Bethlehem. Namun Alkitab menunjukkan masa preeksistensi Yesus, masa Yesus sebelum keberadaannya di dunia, bahwa Yesus telah ada pada mulanya, bahkan sampai selama-lamanya. Bandingkan Ibrani 13 ayat 8. Ialah pribadi yang kekal. Kedua, keberadaan Yesus sebagai Bapa yang kekal menunjukkan bahwa ia tidak berkurang. Ia adalah pribadi yang absolut. Ia Allah 100%, juga pada saat ia menjadi manusia 100%. 3. Sikap terhadap Bapa yang kekal. Ada beberapa sikap yang seharusnya diberikan kepada Yesus sebagai Bapa yang kekal. Datang kepada Yesus untuk bertobat. Dalam kasihnya yang besar, Yesus, Bapa yang kekal, merindukan kita kembali padanya. Bertobat yang dimaksudkan ini artinya tindakan untuk berbalik kepada Bapa karena telah berbuat dosa kepadanya. Tindakan pertobatan berarti berhenti dari perjalanan menjauhi Tuhan dan berbalik 180 derajat untuk datang dan mendekat kepadanya. Mewarisi sifat-sifat Bapa. Sebagai anak Allah, seharusnya sifat-sifat Bapa
nyata dalam kehidupan kita. Yang dimaksudkannya adalah sifat-sifat moralnya, seperti baik, kasih, penyayang, pengasih, berbelas kasihan, sabar, dan lamban marah, benar, setia, dan adil. Mempercayai Tuhan dalam segala waktu, bahwa Ia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Ia tidak berubah. Sahabat Iktus, Yesus Kristus setara dengan Allah, berarti keilahiannya adalah 100% dan tidak pernah berkurang. Keberadaannya sebagai Allah tidak pernah berubah. Keilahiannya tidak bergantung pada pengakuan kita terhadapnya. Ia tetap Tuhan, bahkan ketika semua manusia tidak mengakui hal tersebut. Ia bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah yang menjadi manusia. Saya bersyukur karena Yesus Kristus sangat mengasihi saya. Sebagai Bapa, Ia selalu menantikan saya untuk kembali padanya. Ia merindukan pertobatan saya. Tangannya selalu terbuka untuk menerima saya. Bahkan Ia bersuka cita atas pertobatan yang saya alami. Hati sama dengan Bapa juga seharusnya saya miliki, bahwa saya merindukan banyak orang untuk datang kepada Yesus dan mengalami pertobatan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah saya menyadari bahwa Yesus selalu menantikan saya mendekat kepadanya? Apakah saya memiliki hati Bapa yang merindukan pertobatan semua orang? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah memperkenalkan diri-Mu kepada saya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur karena keberadaanmu sebagai Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya berterima kasih karena kasih-Mu telah menerima saya untuk kembali kepadamu. Berikan kepada saya hati Bapa yang selalu merindukan pertobatan gerejanya, yakni keselamatan segala bangsa untuk kembali kepadamu. Amin. Sebagai Bapa yang kekal, Yesus merindukan setiap orang berbalik padanya. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu